Ini ya kemarin ya. Iya, Miss. Oke, boleh dibaca Kak. Yang 10 ini. Yang ini sorry ya. 10.2. Fill in the gaps ya with the correct verb and article. Contohnya adalah I am an engineer. Jadi number 1 kira-kira diisinya apa nih? Pakai are ya. Iya. Jadi You are a doctor. you are a doctor. Ya, lanjut number 2. She is a farmer. She is a farmer. Number 3. They are a teacher. Ya, they are a teacher. Sorry. Jadi karena they, ceknya, jadi nggak bisa pakai. Oh ya benar ya. They are nggak bisa pakai they are a teacher. Tapi karena kan ada. Jadi kalau ada subjeknya di sini ya, kan they are teachers langsung aja. Jadi nggak usah pakai a lagi. Jadi yang namanya a ini dia artinya satu orang. Ya, kalau di sini pakai s, maka di sini nggak bisa pakai artikel. Ya, they are teachers. Jadi subjeknya juga kan artinya mereka, lebih dari satu. Lanjut, number 4. We are nurse. Nurses. We are nurses. Number 5. I am an actor. Ya, I am an actor. Number 6. She is a chef. Ya, she is a chef. Kalau yang ini sudah juga belum, Kak? Oh, itu belum, Miss. Oh, belum. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Di sini kita memilih ya jawaban. Di sini udah ada 2 jawabannya. Yang satu jawaban plural, satu lagi jawaban plural singular ya, tunggal. Jadi di sini kamu bisa lihat ada are dan is. Ya, am, kadang-kadang am dan is, ya, am dan are. Nah, jadi tugas kita di sini adalah untuk memilih salah satu. Ya, bagaimana jawabannya? Salah satunya yang benar. Ini contohnya adalah they, sebagai contoh ya, they are farmers. Ya, karena di sini kan bentuknya mereka, di sini subjeknya adalah mereka. Mereka lebih dari satu. Maka to be-nya yang tepat adalah to be plural ya, pakai are. Kemudian di sini farmers karena pakai s karena kan artinya jamak ya, plural. Oke, nah untuk number 1 kira-kira apa nih Kak? Pakai are. Ya, jadi dibaca in complete sentence. You are a driver. Ya, number 2. I am a mechanic. Ya, I am a mechanic. Number 3. He is a vet. Ya, he is a vet. Lanjut, number 4. We are sales assistant. We are sales assistants. Number 5. They are business women. Ya, di sini business woman itu bacanya kan ya. Tapi cara bacanya business women. Jadi pakai i gitu ya, women. Jadi they are business women. Coba diulang, Pak. They are business women. Ya, number 6. She is a waitress. Ya, number 7. We are receptionist. Ya, number 8. She is a gardener. Ya, she is a gardener. Ya, lanjut ada vocabulary tentang workspace, workplaces. Dari workplaces ini udah tahu ya semuanya ya. Sudah, Miss. Ya, jadi untuk teater itu perbedaannya cuma di tulisan aja ya. Cara bacanya sama, teater, teater, theater. Ya. Oke, kita lanjut ke mencocokkan pekerjaan profesinya ya. Profesi di sebelah kiri dengan tempat bekerjanya di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah businessman. Jadi kalau businessman bekerjanya kan di kantor ya. Jadi pasti jawabannya office. Number 2. Jadi kalau nurse ini kerjanya di mana Kak? Hospital. Ya, hospital. Number 2, sorry tadi number 1 ya. Kalau number 2 apa? Farm. Ya, farmer di farm. Number 3, scientist di mana? Laboratory. Laboratory. Number 4, waiter. Restaurant.
Ya, restaurant. Teacher, School. school. Builder, Construction site. construction. Oh, Construction, coba dulang. construction Ya, site, site. site. Ya, doctor. Hospital. Ya, actor. Theater. Ya, chef. Restaurant. Ya, restaurant. Ya, selanjutnya adalah key language yang tentang inside dan outside. Apa sih perbedaan antara inside dan outside? Jadi inside untuk penggunaan inside, ya kita bisa menggunakan inside untuk pekerjaan yang ada di dalam gedung, ya, gedung-gedung. Tapi kita bisa menggunakan outside untuk pekerjaan yang dilakukan di alam terbuka atau open air. Contohnya adalah ya a scientist works inside. Jadi scientist itu atau ilmuwan dia bekerjanya kan di dalam gedung ya. Jadi kita bisa menggunakan inside. A scientist works inside. Tapi kalau a farmer, kalau petani ya seorang petani itu bekerjanya kan di luar karena di kerjanya dia nggak pernah ya eh, petani itu bekerjanya di dalam ruangan, jadi selalu menggunakan outside. Ya. Nah, terus di sini Kak Valeria bisa lihat ya, works-nya ini selalu ada S di belakang. Works. Tahu nggak kenapa? Emang kenapa, Miss? Ya, jadi karena apa? Yang namanya petani kan bekerjanya selalu di luar ruangan kan, selalu bekerja di alam terbuka kan, di apa, di sawah kan, nggak pernah kan artinya seorang petani bekerjanya di dalam gedung-gedung gitu. Jadi di sini S itu artinya adalah untuk sesuatu kegiatan yang berulang. Ya ini termasuk tenses simple present. Ya, simple present itu digunakan untuk apa? Sebuah habit atau kebiasaan yang berulang. Nah, karena si petani itu kan selalu bekerjanya di luar ya atau di sawah, jadi kita bisa tambahkan S. Ya. Saintis juga kan nggak pernah ya ilmuwan itu bekerjanya pada umumnya juga kerjanya itu selalu di dalam gedung. Ya, jadi kita bisa pakai S juga works inside dan cara membacanya juga harus jelas ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mana ini? Ya. Nah, kalau ini ya sebab ada profesi, kemudian dia bekerjanya di mana, ya kita tambahkan true atau false. Ya kira-kira benar apa salah. Kalau misalnya penata rambut itu bekerjanya apakah di luar gedung, outside, or hairdresser works outside. Is it true or false, Kak Valeria? False. Ya, false ya. Karena yang namanya hairdresser, penata rambut kan selalu bekerja di dalam salon kan. Ya, Ya. jadi di sini adalah false. A driver works outside. Is it true or false? True. Yeah. A chef works outside. False. Yeah. A doctor works inside. True. A gardener works outside. True. Yes. Yeah. Ini adalah contohnya tadi ya. Ya, yang tadi adalah contoh penggunaan inside dan outside. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan untuk penggunaan work in dan work on. Jadi kalau kita menggunakan work in, ya ini untuk apa? Kita bisa menggunakan work in ya untuk lokasi-lokasi pada umumnya atau atau kebanyakan tempat bekerjaan. Jadi misalnya I work in a office, itu bisa I work in a hospital, yaitu untuk umumnya pekerjaan ya pada umumnya. Tapi kalau misalnya work on itu hanya bisa digunakan seperti ini. Kita I work on a farm atau I work on construction site. Jadi hanya dua ini yang bisa digunakan ya. Jadi use work on for farms and construction sites. Oke, sekarang kita masuk ke listening section ya Kak. Ya, kita akan mendengarkan audio dan nanti harus kita nomor ini ya berdasarkan dari deskripsi yang akan kita dengarkan dalam apa namanya audio. Valeria boleh ambil kertas dan bolpen ya. Iya, Miss.
I'm leaving Kedengeran nggak suaranya? Dengar, Miss. Oke. by, and I work outside all day. I work on construction sites, building houses. Ya, tadi itu artinya construction sites ya, bekerja kan. Jadi yang C ya, number 1. Oke, lanjut. Kita masuk ke number 2. I'm Violet, and I work in the kitchen of a busy restaurant. I cook the food, and I work with waiters and waitresses. Yang mana, Kak? Yang F. Yang F ya. Oke, selanjutnya number 3. My name's Tina, and I'm 23 years old. I work outside on a farm. I work with animals every day. Yang mana, Kak? Yang D. Ya. Yang B? D. D? Ya. Apa yang ini? Saya dibilang tadi on a farm kan? Yang ini ya, yang A. Oh, ya. Ya kan? Farm dengan animals. Oke, lanjut. Number 4. My name's Diego, and I work in a school. I teach children English and music. Yang B. Yang I. Oh ya B ya. B. Oke. Number 5. My name's Theo, and I work in a hospital. I work with nurses, and I see patients every day. Yang I. Tuh, yang I. I'm Isabella, and I work outside in gardens every day. I work with plants and trees. It's a great job. I love working outside. Yang mana, Kak? Tinggal satu gambarnya ya. Yang D. Ya, yang D. Ya. Selanjutnya kita masih latihan soal ya. Kita akan menggunakan ya 2 kalimat untuk menjelaskan masing-masing dari gambar ini. Contohnya yang pertama adalah Tom is a farmer. Ya, Tom adalah seorang petani. He works on a farm. Dia bekerja di peternakan. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi dibuat 2 kalimat ya menggunakan menggunakan contoh seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari number 2, Kak Valeria. Ini gambarnya tentang apa nih? Itu gambar apa ya, Miss? Scientist ilmuwan. Oh. We are scientists. Selanjutnya, kalimat selanjutnya. We works in a laboratory. We work in a laboratory. Oke, selanjutnya. Kalau yang ini gambar apa, Miss? Oh, ini gambarnya. Gambar itu apa? Waiter ya. Pelayan. Restoran ini kan meja makannya, meja makan. He is a waiter. He works in restaurant. Ya, in a restaurant. Yang selanjutnya, pertama he is a waiter ya, baru he works in a restaurant. Number ini, salah nih, harusnya tadi kita number 1-nya ini ya. Kita langsung ini dan ini. Oke, lanjut number 1.
She is a construction site. He is a construction site. Bukan, itu kalau construction site itu kan tempatnya. Kalau profesinya apa? Ada tadi di sini. Kalau construction site kan tempatnya, tempat dia bekerja. Kalau profesinya apa? Ini ya, construction ini profesinya. Construction worker US atau builder UK. Berarti she is a construction worker. She works on a construction site. Ya, she works on a construction site. Number 3 yang ini. Ini gambar apa kira-kira? Gambar aktor ya. Dia lagi itu bermain di teater. Kan aktor kerjanya di teater kan? Yeah. You are an actor. You work in a theater. You are an actor. You work in a theater. Number 5. Chloe is a doctor. She works in a hospital. She works in a hospital. Yeah, that's correct. Selanjutnya untuk misalnya kalau kita bekerjanya dengan hewan, kita bisa menggunakan work with ya. I work with animals. Ya. Jadi kita bisa menggunakan work with diikuti dengan kata benda yang berhubungan ya dengan pekerjaannya. Contoh lain selain dengan hewan ya, vocabulary work with itu bisa menggunakan animals, children, patients, plants, food, dan people. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan ini ya Kak ya. Kita masuk ke listening section, kita akan dengarkan audio dan menjodohkan ya gambar di samping kiri dengan pekerjaannya atau profesinya di sebelah sini. Sesuai dengan ini. Dengan apa profesinya, dengan masing-masing deskripsinya nanti ya. Hi, Noah. How are you? I'm well, thanks. I've got a new job. I'm a mechanic in the new garage in town. Wow, that's great news. Yes. And my sister is still a nurse at the hospital. She works with patients there. What about your brother? He's a scientist. He works in a laboratory in the city. That's interesting. I know. And my mother works from home. She's an artist. She's really good. And what about your dad? He's a farmer. He works on our farm. With lots of animals? Yes. He works with cows and sheep every day. It's a tiring job. Udah dapat Kak? Udah, Miss. Udah semuanya ya. Number Udah. 1. Noah, mother. Ya, Noah's mother. Apa yang dia kerjakan? What is her job? Tetap di rumah. Is a full-time mom. Selanjutnya ada lagi nggak? Apa profesinya selain itu? She's an artist ya. Kalau kan gambarnya ini. Number 1 itu ada gambar apa? Pakai topi kabaret ya dengan apa mengecat-cat gitu ya. Kalau artis kan biasa melukis atau apa gitu ya nggak? Iya, Miss. Oke, number 2.
Noah's sister. Ya, what does he do? Noah's sister, what does he do? Jadi Noah's sister ini pekerjaannya apa sih? What is her profession? Profesinya apa, Kak? Apa tadi ya, Miss? Mau diulang? Iya, Miss. Hi, Noah. How are you? I'm well, thanks. I've got a new job. I'm a mechanic in the new garage in town. Wow, that's great news. Yes. And my sister is still a nurse at the hospital. She works with patients there. What about your brother? He's a scientist. He works in a laboratory in the city. That's interesting. I know. And my mother works from home. She's an artist. She's really good. And what about your dad? He's a farmer. He works on our farm. With lots of animals? Yes. He works with cows and sheep every day. It's a tiring job. Ya. Udah, Kak? Udah dapat ya? Nggak dengar tadi, Miss. Oke, diulang lagi. Aku tambah Iya. volumenya ya. Hi, Noah. How are you? I'm well, thanks. I've got a new job. I'm a mechanic in the new garage in town. Wow, that's great news. Yes. And my sister is still a nurse at the hospital. She works with patients there. What about your brother? He's a scientist. He works in a laboratory in the city. That's interesting. I know. And my mother works from home. She's an artist. She's really good. And what about your dad? He's a farmer. He works on our farm. With lots of animals? Yes. He works with cows and sheep every day. It's a tiring job. Oke. Udah Udah, dapat Miss. ya? Ya. Dan jadi nomor yang Noah dulu. Yang Noah apa? Mekanik. Number 1. Tadi artis. Number 1 itu Noah mother ya tadi artist. Number 2. Noah's sister itu nurse. Ya nurse. Work in di mana? Kerjanya di mana? Works in Hospital. ya hospital. Selanjutnya number 3. Noah's father. Ya Noah's father atau dad ya. What does he do? Apa pekerjaannya? Farmer. Ya, he is a farmer. Dia bekerjanya dengan apa? He works with Bekerja dengan hewan. ya, Animal. cows and Sheep. sheep. Ya, sheep. Selanjutnya number 4. Noah's brother. Ya, what does he do? A scientist. Ya, scientist. Where does he work for? Laboratory. He works in a laboratory. Oke, selanjutnya ini adalah mengisi ya yang kosong di sini menggunakan kalimat yang sesuai ya. Contohnya adalah Lucy is a gardener. She works with plants. Ya di sini. Jadi menggunakan with ya. With dan to be-nya apa nih? Di sini yang sesuai. Ya, for number 1. Boleh dibaca, Kak. Selma is a chef. Mm-mm.
She works with food. Ya, number 2. Max is a nurse. Hmm. He works with patient. Patient. Ya, number 3. Matt is a mechanic. He Mhm. works with cars. Ya, number 4. Anna is a vet. She works with animals. Ya, number 5. Jasmine is a judge. Mhm. She works with people. Ya, udah paham ya untuk penggunaan work with. Sekarang kita akan masuk ke telling the time ya, Kak ya. Nah, jadi ini untuk penggunaan telling the time ya, atau ketika kamu menggunakan jam ya, ini ada dua cara ya untuk menginformasikan mengenai jam. Ya, cara yang sebelah kiri adalah versi American. Ya, cara sebelah kanan adalah versi British. Jadi ada dua cara ya. Nah, kalau versi American itu cara membacanya sama seperti kita menyebut jam digital. Tapi kalau versi British itu yang dibaca pertama adalah menitnya. Menitnya dulu, baru jamnya. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya, what time is it? Ya, jadi kalau misalnya versi American, kalau misalnya jawabnya jam 5 tepat, jadi cukup bilang it's 5. Ya, atau juga bisa it's 5 o'clock kalau dalam UK. Kalau 5.15 ya dalam American itu bisa menggunakan it's 5:15 kan artinya 5:15 it's 5. Nah, untuk penggunaan jam kalau mau kita menginformasikan sesuatu jam ya mengenai jam kepada sebuah ke seseorang itu kita harus menggunakan it is ya. Nah, it is itu bisa disingkat menjadi it's. Ya, it's 5:15, 5:15. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang British itu bisa menitnya dulu ya, karena 15 dalam bahasa Inggris versi British 15 itu tidak ada 15 ya dalam British untuk menggunakan jam. Jadi bisa menggunakan a quarter atau quarter. Ya, sama aja. Boleh a quarter atau a quarter. Ya. Kalau 30 maka bisa menggunakan half. A half atau half aja langsung. It's 5:30. Ya, 5:30. Nah, kalau menitnya, patokannya jadi gini ya. Kalau menitnya antara 1 sampai 30, maka di sini kita bisa menggunakan pas. Pas. Ya. Kalau menitnya 31 sampai 59, di sini kita bisa menggunakan to. Nah, kalau pas itu artinya kurang. Pas itu artinya lewat, to itu artinya kurang. Ya. Jadi kalau di sini kan 5:15. 15 ini menitnya kan 15. Jadi masih di range-nya antara 1 sampai 30. Jadi bisa menggunakan pas. Jadi 15 dulu kan. It's a quarter past 5. Ya. Selanjutnya 5:30. Nah, 30 ini kan masih range-nya masih menggunakan pas ya. Jadi bisa menggunakan pas. Jadi it's half past 5. Karena 30 dalam British itu disebutnya half. Bahasa jam ya. Past 5. Nah, kalau 5:45 ya. Itu bisa juga disebut sebagai quarter to 6. Kenapa? 5:45. Quarter to 6 ya. Bukan 5:45 ya. Kenapa? Karena 45 ini kan lebih range-nya itu masuk antara menitnya itu masuk range untuk 31 dan 59. Jadi di sini dia pakai to. Ya, ini udah benar pakai to. Ya. Nah, ini kan dan untuk penggunaan to ya 45 ini harus dikurangi 60. Kenapa harus dikurang 60, Kak? Valeria tahu nggak? Kenapa harus digunakan 60? Dikurangi 60. Karena apa, Miss? Karena 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Nah, jadi 60 kurang 45 berapa? 15. Ya, nah 15 ini dalam bahasa jam versi British itu adalah a quarter. Jadi tidak bisa menggunakan 15 ya. 15. Jadi ini sudah benar. It's a quarter. Nah, 5-nya ini tadi kan 5:45. 5-nya ini maju 1 jam ke depan. 5 tambah 1?
6. Ya, jadi to 6 ya. It's a quarter to 6. Sampai sini paham nggak nih, Kak? Terus kalau angkanya kayak yang di bawah ini gimana, Miss? Yang mana 623? Iya. Nah, kalau ini kan versi American kan it's 6:23 ya. Sama seperti kita mengucapkan jam digital atau jam Indonesia dalam bahasa digital. Jadi 6:23 ya. Tapi kalau versi British, nah 23 menitnya kita lihat nih. Kalau misalnya 23 kan artinya dia masuknya ke dalam kategori pas ya. Jadi kita bisa menggunakan it's apa? 23 pas 6. ya pas 6 itu ya. Ya. Nah, ini kemudian ini untuk vocabulary times of the day ya. Jadi kalau tengah malam kita bisa menggunakan midnight. Kalau siang hari itu noon. Atau kalau lainnya ya, jam 3 pagi itu 3 a.m. Jam 3 sore 3 p.m. Ya, satu lagi ya, kalau dalam di Indonesia itu kan waktunya terdiri dari 24 jam ya. Kalau di luar negeri, di barat ya itu umumnya terdiri dari 12 jam. Ya, jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan ada di jamnya itu bisa diulangin ya sampai 13, 14, sampai 24 ya. Itu kan maksudnya 24 jam. Tapi kalau di luar negeri itu penggunaan jamnya itu cuma terdiri dari 1 sampai 12 ya jamnya. Jadi dia itu kalau misalnya mau menggunakan siang atau pagi, maka perbedaannya adalah di AM dan PM. Ya. AM itu artinya ante meridian, singkatannya ya. Kalau Iya. PM, post meridian ya. Nah, AM itu dia bisa digunakan dari jam 12 siang sampai 12 malam atau pagi gitu ya. Kalau 12 PM itu dari 12 siang, balik ini dari 12 AM itu dari 12 malam pagi hari sampai 12 siang ya. Iya. Balik. Ini 12 malam atau pagi siang sampai ya 11.59 lah ya. 11.59. 11.59 itu masuknya AM. Ya. Nah, 12 siang itu sampai 12 pagi atau 11.59 itu ya. Pagi. Jadi dia masuknya apa? PM. Ya. Jadi pas perubahannya dia langsung berubah. Jadi 1 menit. Jadi kalau misalnya 12 menit lewat 1, dia langsung udah berubah jadi PM. Kalau siang ya. Jadi kalau siang itu masuknya ke PM. Kalau malam atau pagi itu masuknya ke AM. AM. Kalau misalnya jadi kalau kamu lihat nih 12 AM, artinya itu 12 pagi ya. Kalau 12 PM, ini 12 malam. 12 siang, 12 siang. Oke, sampai sini udah tahu ya perbedaannya. Oke, sekarang kita nih match the clock ya, menjodohkan jam di samping kiri dengan frase waktu di sebelah kanan ya. Kalau yang ini yang sebagai contoh kan ini jam 7 tepat karena jarum panjangnya itu di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 7 ya. Nah, untuk number 1 kira-kira apa nih frase time-nya yang tepat apa? It's midnight. Ya, it's midnight. Nah, cara menggunakan midnight ya membaca midnight kan tulisannya midnight ya. Tapi ini di GH-nya silence ya Kak, artinya nggak usah dibaca. Jadi cara bacanya midnight gini. Bisa diulang nggak? It's midnight. Ya. Oke, number 2. It's 3:30. 3:30. Ya. Number 3. It's 11:45.
quarter to 12 ya. Oke, number 4. It's 3:30. Bukan 3:30. Apa? It's 2:30. Ya, it's 2:30. Number 5. It's 9:15. The quarter past 9. Quarter past 9. Ya. Number 6. It's 10:30. It's 10:30. Betul ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke listening ya. Listening to the audio and menandai ya jenis waktu atau jam berapa nih yang sesuai. Yeah, Miss. What time is it, please? It's 5:45. It's 5:45. Ya, jadi yang mana ya? Yang 5. Ini untuk yang nomor berapa, Miss? Ini masih contoh ya. Oh, Jadi yang mana? Yang tadi 5, 4. 5. Ya, sekarang kita masuk ke number 1. Excuse me, what time is it? It's 11:30. It's 11:30. Yang mana? Yang 11:30. Ya, 11. 11. 10:30 ya. 10:30, 11. 10:30 apa 11:30? Tadi aku dengerin 11:30. Coba diulang lagi. Excuse me, what time is it? It's 11:30. Oke, half It's 11:30. past 11 atau 11:30. Jadi bukan 10:30, tapi 11:30 ya. Iya, Miss. Oke, number 2. Excuse me, what's the time, please? It's 7 o'clock. It's 7. 7 o'clock. Yang mana, Kak? Yang 7 tepat. Ya, 7 tepat. Oke, number 3. What's the time? It's 4:15. It's 4:15. Yang mana, Kak? Yang 4:15. Ya, 4:15 ya. Lanjut, number 4. Excuse me, what is the time? It's 9:30. It's 9:30. Yang 9:30. Ya, 9:30 ya. Lanjut. What's the time, please? It's 2:15. It's 2:15. Yang 2:15. Ya, 2:15. Oke. Lanjut, kita masih ada menggunakan ini ya. Nah, ini sebenarnya dari kata-kata, ini kan tadinya words ya, berupa kata-kata. Nah, kita rubah ke dalam angka ya. Nah, ini coba kita gunakan pakai bahasa Indonesia aja yang untuk angkanya. Kalau it's 4:45, artinya kan 4:45 ya. Iya. 4:45. Jadi 15 menit menuju jam 5. Kalau number 1 apa? 9:00. Ya, betul. Number 2? Jam 1:15. Ya, it's 15. Number 3? Jam 3:25. Jam 3
3:20 ya, 25. Selanjutnya number 4. Jam 2.30. Ya, 2:30. Number 5. Jam 11.45. Quarter past 12. Jam berapa tadi? 11. 11.45. Quarter itu kan 15. Kan? Ya. 12 itu 12. Jadi ini 12, 15 ya. Oh. Karena kalau pas itu kan tadi apa? Ini kan bukan to. Ya kalau pas itu kan nantinya lewat. Nah, kalau dalam British itu dibaca menitnya dulu. Kalau quarter itu kan 15. Ya, jadi ini 15. Jadi kalau mau ditulis tuh kamu tulis dulu yang depannya. Jadi cara membacanya itu 12 lewat 15. Oh iya, Miss. Ya, ini 15 lewat 15. Kalau kecuali pakai to. Kalau to beda lagi. Baru dikurangin. Sampai sini udah paham ya penggunaan jam. Oke, selanjutnya. Ya, kalau 9:15 maka berubah akan menjadi it's quarter past 9. Kalau jam 1 ini, jam nomor 1, 5:30 maka berubahnya menjadi apa? Dalam British deh. Coba dalam British. Kalau American kan lebih gampang. It's 5:30. It's apa? Half Past 5 ya. Number 2. It's 6:45. Quarter to 7, betul. Number 3. Number 3. Nomor 3. Apa ya? Kalau ini kan menitnya lebih dari 30 ya. Jadi ini pakai to ya Kak ya. Karena dia masuk range-nya itu 31 sampai 59. Nah, jadi 60 kurang 35 berapa? Berarti it's 25 to Ya. 12. Ya, betul. It's 20. Jangan lupa pakai it's ya. It's 25 to 12. Number 4. Number 4. Tinggal nomor 4. Kalau 15 itu gimana, Miss? Langsung aja kan. Jadi a quarter. It's a quarter to pas ya. Jadi kan ini ya. Jadi patokannya itu 1 sampai 30 menitnya ya. Di sini bisa pakai pas. Kalau misalnya 31 menitnya 31 sampai 59 maka di sini bisa menggunakan to. Ya. Jadi di sini kamu lihat nih menitnya 15. Artinya dia masuk range-nya yang mana? 1:30 kan. Nah, di sini kamu bisa pakai pas. Nah, menitnya dulu dibaca ya. Jadi apa? Kalau British kan 15 itu apa istilahnya? 15. Bukan quarter. Ya, it's a quarter. It's a quarter Past 8. Ya. Past 8. Selanjutnya the last one. 10:22. It's 2 past 10. Ya. Benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai jam? Sudah enggak, Miss? Udah ya, cukup ya. Iya. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi dan waktunya selesai, kita selesaikan sampai di sini ya, Kak. Jadi hari ini nggak ada homework. Ya. Thank you so much, Kak Valeria. See you on another weekend. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye.